lagi dari Candi Sambisari. Video kali ini kita akan explore dari berbagai sisi. Langsung saja, nggak usah lama-lama. Kalau kelamaan nanti bosan. Silakan simak video ini dari awal, tengah, sampai akhir. Terima kasih. Candi Sambisari, candi yang berada di Kelurahan Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk masuk ke Candi Sambisari, dahulu harganya Rp6.000 dan sekarang harganya menjadi Rp10.000. Kenaikan harga ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Pada tahun 1966, ketika seorang petani sedang mencangkul dan kebetulan sekali membentur batu candi tersebut yang tidak ia duga sebelumnya. Ternyata batu itu adalah puncak dari sebuah candi. Kemudian Candi Sambisari tertimbun oleh lahar dari Gunung Merapi setinggi 6,5 meter yang datang dari Sungai Kuning. Sungai tersebut terletak kira-kira 300 meter di sebelah barat candi. Ruangan ini merupakan ruang informasi yang ada di Candi Sambisari, berfungsi sebagai pusat edukasi bagi pengunjung atau wisatawan untuk memahami sejarah, arsitektur, maupun keunikan candi secara lebih detail. Fasilitas ini menyediakan papan informasi, brosur, dan multimedia mengenai penemuan maupun pemugaran candi Hindu tersebut. Dari perjalanan jauh dari rumah ke lokasi candi, Anda bisa beristirahat dahulu di bawah pohon ini. Disediakan meja dan kursi yang terbuat dari batu. Nah, kalau Anda bergeser ke utara, di sini banyak sekali temuan lepas dari sekitar Candi Sambisari. Nah, tadi dari sana sampai ke sana, teman-teman. Begitu. Tidak luput juga ada beberapa gazebo untuk spot beristirahat ada di sana juga ya, teman-teman. Jadi total 1, 2, 3 dan 4, teman-teman, di sana tuh. Di situ ada gazebo juga. Jadi bagi Anda yang ingin relaksasi atau lelah setelah perjalanan menuju ke sini, bisa singgah ke gazebo tersebut. Ini dia, teman-teman. Kalau kita masuk ke Candi Sambisari, kita sudah dihadapkan dengan 2 objek di depan ya. Yang pertama itu namanya Lingga Semu. Di depan itu merupakan Candi Perwara. Di sini ada 3 ya. Dari utara ada 1, terus di tengah ada 2, dan kemudian yang 3 di situ, teman-teman. Jadi ada 1 candi induk di situ dan ada 3 candi perwara, 1, 2, dan 3. Ukuran Candi Perwara di bagian selatan memiliki ukuran 4,8 meter kali 4,8 meter. Di bagian tengah berukuran 4,9 meter kali 4,8 meter. Dan yang terakhir, bagian utara sama dengan selatan, berukuran 4,8 meter kali 4,8 meter. Candi utama berada di sebelah timur dengan pintu masuk di barat, berukuran 13,65 meter kali 13,65 meter dengan tinggi 7,5 meter. Objek ini biasa disebut sebagai
lingga semu yang terdapat 8 buah di 8 arah mata angin, 4 buah di depan setiap pintu masuk dan 4 buah di setiap sudut. Jadi ada yang mengaitkan bahwa 8 arah mata angin tersebut dikaitkan dengan nawasanga. Seperti itu, teman-teman. Berikut ini adalah objek yang biasa disebut sebagai lapik atau pedestal, berbentuk bujur sangkar dan di atasnya terdapat Padmasanam. Sebelum Anda memasuki ke Candi Utama Sambisari, Anda akan diperlihatkan pada objek Makara yang merupakan makhluk legendaris dalam mitologi Hindu yang kerap digambarkan dalam seni rupa Hindu-Buddha Asia Selatan dan Tenggara. Makara merupakan hewan yang diasosiasikan dengan air dan digambarkan sebagai wahana atau kendaraan Dewa Baruna maupun Dewi Gangga. Jadi ini adalah Gana atau biasa disebut arca yang menopang pada Candi Sambisari. Jadi kalau Anda melihat seperti ini sudah dipastikan ini adalah Gana yang berperan sebagai penopang pada suatu candi. Lantai selasar pada Candi Utama Sambisari memiliki 12 batu umpak, terdiri dari 8 yang berbentuk bulat dan 4 berbentuk persegi yang mungkin dahulu dipakai sebagai alas tiang yang dibuat dari kayu sebagai penopang atap. Di bawah beberapa umpak ditemukan mangkuk perunggu dan antara lain terdapat prasasti emas Candi Sambisari. Kosong. Astagfirullahalazim. Nah, ini di sisi barat ada 2 kolom ruang arca. Yang pertama di bagian utara dan yang kedua ada di bagian selatan. Jadi ini kenapa nggak ada? Ya nggak tahu kenapa nggak ada. Nanti kita cari tahu supaya kita tahu, teman-teman. Setelah kita telusur bahwasannya arca tersebut yang hilang adalah arca Makala dan arca Nandiswara yang hilang pada tahun 1971. Sayang sekali ya, kenapa arca tersebut hilang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Arca Durga Mahisa Suramardini merupakan salah satu aspek dari istri atau sakti Dewa Siwa. Durga merupakan aspek ugra atau marah yang menaklukkan Asura atau raksasa dan Mahisa atau kerbau. Untuk menaklukkan kedua musuhnya ini, para dewa memberikan senjata kepada Durga sehingga senjata-senjata tersebut menjadi atribut atau laksana yang dibawa Durga untuk mengalahkan kedua musuhnya. Di sini ada arca Ganesha. Kalau Anda mengetahui logo ITB, pasti tidak asing dengan patung yang satu ini. Ini adalah dewa ilmu pengetahuan, teman-teman. Jadi Anda tahu sendiri kenapa lulusan ITB pasti moncer-moncer. Yap, karena dia mengambil dari filosofi Dewa Ganesha itu sendiri. Agastya adalah sosok resi yang disebut sebagai salah satu dari Sapta Resi. Agastya bertugas menyebarkan agama Hindu dari India menuju ke arah selatan, yakni Indonesia dan semenanjung Malaya. Dikarenakan jasa besarnya menebarkan agama Hindu Saiwa, maka Agastya dianggap sebagai representasi dari Siwa. Arca Agastya digambarkan sebagai sosok orang tua berjenggot dan berkumis tebal, memiliki perut tundila atau buncit,
memakai atribut antara lain Jatamakuta, Camara, Aksamala, Kamandalu, dan Trisula. Di dalam ruangan candi utama Sambisari, kalau Anda melihat lingga dan yoni, sudah dipastikan candi ini merupakan candi dengan berlatar agama Hindu, teman-teman. Apa itu lingga yoni? Lingga adalah salah satu perwujudan dari Siwa, sedangkan yoni adalah perwujudan dari Sakti atau istrinya Siwa atau Dewi Parwati. Pelajaran yang bisa kita ambil dari lingga yoni adalah bahwasanya lingga yoni merupakan satu kesatuan, bukan seperti ini saya jelaskan, lingganya satu, yoninya banyak, dan sebaliknya yoninya satu, lingganya banyak. Tidak seperti itu, teman-teman. Salah satu misteri dari Candi Sambisari terletak pada lingga di sini, teman-teman. Nanti saya jelaskan misteri apa yang ada di lingga maupun yoninya ini, bagian sini. Nanti saya tunjukkan, teman-teman. Di sini juga unik ya, teman-teman. Kalau Anda melihat yoni dari posisi utara, ini ada ukiran naga atau kura-kura pada serat yoni, melambangkan dunia bawah, kesuburan, dan perlindungan. Observasi ini dilakukan ketika saya habis melihat YouTube Pravin Mohan. Beliau mengunjungi ke Candi Sambisari dan menyoroti pada objek lingga. Bintik-bintiknya itu seperti emas, teman-teman. Nah, ini saya tampilkan visualnya. Bagian ini merupakan serat yoni. Kalau Anda datang langsung ke sini, Anda bisa melihat langsung itu seperti bintik kecil, warnanya seperti emas ya. Jadi kalau di video ini memang nggak begitu kelihatan, tapi kalau Anda datang langsung ke sana, Anda bisa melihat secara langsung dengan menggunakan senter. Ini sangat ketara ya, bintik dari emas tersebut. Jadi dua objek, yang pertama dari lingga dan yang kedua dari cerat yoninya. Bisa Anda simpulkan sendiri seperti apa misteri dari dua objek tersebut. Apakah benar itu emas atau bukan? Yang menjadi pertanyaan besar, Candi Sambisari dibuat dari abad berapa sih? Ini dia jawabannya. Candi Sambisari diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi berdasarkan temuan prasasti emas Candi Sambisari, dan melihat gaya aksara tersebut dapat diyakinkan bahwa candi ini betul-betul dibangun pada abad 9 Masehi berdasarkan SK Prasasti Emas Sambisari yang disahkan dan ditandatangani oleh Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang Benda Cagar Budaya Prasasti Emas Sambisari. Prasasti Emas Sambisari dengan ukuran panjang 2,17 cm, lebar 1,46 cm, dan tebal 0,01 cm, dengan berat lempengan emas sebesar 0,41 gram dan tingkat kemurnian emasnya sebesar 16 karat yang dibuat dengan teknik tempa dan gores. Wow, luar biasa,
Mantap. Prasasti Emas Sambisari dengan berbahasa Jawa kuno memiliki satu kalimat saja pada prasasti ini. Ketika dialih aksara menjadi Om Siwastana, yang dialih bahasakan menjadi hormat, pembuatan tempat atau rumah bagi Dewa Siwa. Pertinyi ini, apakah Lingga beserta Yoni dengan prasasti emas Candi Sambisari memiliki keterkaitan bahwa Lingga dan Yoni juga memiliki unsur emas? Apakah jawabannya? Ini dia jawabannya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Butuh penelitian lebih lanjut. Itu jawaban dari saya. Untuk masuk ke area Candi Sambisari cuman bisa dilalui dari 3 arah. Yang pertama dari barat, itu biasanya wisatawan datangnya dari barat, dan dari timur juga bisa masuk, dan dari selatan juga bisa masuk. Dan sayangnya di area utara ini ditutup, teman-teman. Jadi bagi Anda yang ingin masuki candi dari arah utara tidak bisa masuk dan tidak boleh manjat, teman-teman. Itu dilarang manjat ya, saya ingatkan, tidak boleh manjat-manjat ke candi. Itu bisa bahaya, mempengaruhi kerentanan dari struktur batuan candi, teman-teman. Yang saya tandai dengan tanda panah ini merupakan batu baru. Kenapa diganti? Karena batu yang lama sudah mengalami aus dan harus diganti dengan batu yang baru. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari Candi Sambisari, kita sebagai generasi penerus tentu penting bagi kita untuk mengetahui karya leluhur yang sangat luar biasa, dan juga memberi pesan penting di dalamnya. Betapa kayanya Nusantara ini, seperti temuan lempeng emas prasasti dan juga pengetahuan misteri dan tersembunyi di dalamnya yang masih belum terungkap sepenuhnya. Jadi begitu dari saya. Salam budaya dan sukses selalu. Terima kasih.